Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas mengenai mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Untuk itu, tonton terus videonya ya, jangan di skip. Selamat belajar. Oke, berikutnya ada peta konsep. Pada materi kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, serealia. Serealia dapat diolah menjadi yang pertama tape, yang kedua cake, yang ketiga bakwan jagung, dan lain-lain. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan dapat diolah menjadi kacang telur, susu kedelai, susu kacang hijau, dan lain-lain. Yang ketiga, ada umbi-umbian. Umbi-umbian dapat diolah menjadi keripik talas, kentang goreng, kue lumpur, dan masih banyak lagi. Apa itu serealia? Serealia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian. Merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau buntutnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Beberapa contoh tanaman yang termasuk serealia adalah sebagai berikut. Yang pertama, gandum. Gandum merupakan kelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasa digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Gandum dapat diolah menjadi yang pertama ada roti, mie, pasta, dan lain-lain. Yang kedua, jagung. Jagung merupakan serealia yang digemari masyarakat karena kaya kandungan zat gizinya. Jagung dapat diolah menjadi puding, gorengan, soto gorengan, bakwan, minuman, dan lain-lain. Yang ketiga, padi. Bagian padi yang dapat dimakan dinamakan koreopsis. Koreopsis terdiri dari 75% karbohidrat, 8% protein, dan kadar air 14%. Padi dapat diolah menjadi tepung beras, nasi uduk, bubur ayam, lemper, dan masih banyak lagi. Contoh tanaman yang termasuk kelompok kacang-kacangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan serta menjadi kacang kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Olahan dari kacang tanah antara lain ada peyek, kue kering, kacang bawang, kacang telur, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di Asia Timur, seperti kecap, tahu, dan tempe. Yang ketiga ada kacang almond. Kacang almond mengandung protein yang cukup tinggi. Seporsi kacang almond kaya akan vitamin E, riboflavin, niacin, dan kalsium. Olahan dari kacang almond antara lain almond pancake, kue kering. Oke, berikutnya ada jenis umbi-umbian. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang merupakan umbi-umbian yang terbentuk pada bagian pangkal batang tanaman dan berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tanaman tersebut. Contoh umbi batang adalah kentang dan talas. Yang kedua ada umbi bakar. Umbi bakar adalah umbi-umbian yang terbentuk akibat perkembangan akar yang membesar karena penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu untuk cadangan makanan pada tanaman tersebut. Contohnya wortel dan ketela pohon. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang bentuknya berlapis-lapis. Ujung umbi lapis dan pangkal akarnya bersatu dengan daun. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Oke, berikutnya mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Tentunya kalian sudah tahu olahan dari
serelia, kacang-kacang, dan umbi-umbian. Antara lain ada tape ketan, lengat singkong, kue lumpur kentang, bakwan jagung, susu kedelai, dan masih banyak lagi. Berikutnya akan ada video cara pembuatan hotang atau hotdog kentang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis. Hari ini saya akan share ke teman-teman gimana cara membuat hotdog kentang atau disingkat dengan hotang. Yuk langsung cara pembuatannya. Di sini saya punya 4 buah sosis. Bebas mau pakai sosis ayam, sosis daging atau sosis ikan, terserah ya teman-teman. Di sini saya ada 4 buah. Pertama saya mau tusuk sosisnya dengan tusukan sate atau pakai sumpit juga bisa. Nah, setelah ditusuk seperti ini, saya mau goreng sosisnya setengah matang, biar nanti matangnya itu sampai ke dalam. Tapi kalau teman-teman rasanya repot, tahap ini boleh skip ya. Di sini saya punya minyak udah panas, kita masukin sosisnya. Kita goreng setengah matang aja. Nah, ini udah setengah matang sosisnya, sekarang kita angkat. Sambil menunggu sosis ini adem, kita bikin dulu bahan pencelupnya. Untuk bahan pencelupnya, di sini saya pakai tepung terigu 100 gram, tepung maizena 50 gram, setengah sendok teh baking powder, garam secukupnya, merica secukupnya, 1 butir telur. Kita tambahkan susu cair 100 ml, tapi kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang kita mau. Nah, ini udah kental bahan pencelupnya. Dia emang teksturnya harus seperti lem kayak gini. Sekarang saya mau pindahkan adonan pencelup tadi ke dalam gelas biar nanti mudah mencelupkan sosisnya. Ini bahan pencelupnya kita diamkan dulu di dalam kulkas lebih kurang 10 menit biar dia lebih set dan kentangnya lebih mudah menempel. Sekarang kita celupkan sosis ke bahan pencelup. Setelah terbalur rata dengan bahan pencelup ini, sekarang tinggal kita celupkan ke kentang beku yang banyak dijual di supermarket terdekat. Ini udah saya potong-potong kecil, sekarang kita tempelkan ya. Nah, ini udah kita balur, sekarang tinggal kita goreng. Nah, ini udah matang, sekarang kita angkat. Nah, ini hotang ala Dapur Adisnya udah jadi teman-teman. Sekarang kita cicipi yuk. Coba kita makan. Yuk. Yuk, masukin. Balurannya sih udah mirip sih kayak yang di jajanan-jajanan biasa tuh. Mau nambah saus dong. Enak. Pokoknya rasanya udah mirip kayak yang di jajanan-jajanan, tapi ini porsinya lebih gede aja sih, kentangnya lebih banyak. Dan dulu lebih puas. Nah, pokoknya teman-teman jangan lupa cobain di rumah.
Ini cara pembuatannya juga tadi kan kelihatan gampang gitu kan, cuma tepung maizena segala macam diaduk-aduk sampai kental, terus dibalut sama kentang begini. Oke, sekarang kita lanjutin makan dulu ya. Oke, jangan lupa cobain resep ini di rumah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke sosial media dan teman-teman punya. oke, saya Rahman. Saya Adis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ada tugas buat kalian. Yang pertama, kalian ringkas materi ini ke dalam buku catatan. Yang kedua, tuliskan alat dan bahan serta cara pembuatan hotdog atau hotdog kentang pada video sebelumnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.